Welcome. Salve, salam veritas. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian senantiasa sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk mengenal secara singkat hidup dari Santo Fransiskus Assisi. Giovanni Francesco Bernardon, atau lebih kita kenal dengan nama Fransiskus, lahir di Assisi di daerah pegunungan Umbria, Italia Tengah pada tahun 1182. Ayahnya bernama Pietro Bernardon yang merupakan seorang pedagang kain yang kaya raya. Sementara ibunya bernama Johanna Donapica yang merupakan seorang putri bangsawan Pirkandia, Prancis. Karena berasal dari keluarga yang kaya dan sejak kecil sangat dimanjakan oleh ayahnya, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang boros dan suka berfoya-foya. Pada umurnya yang 20 tahun, ia bersama dengan teman-temannya ikut berperang dalam perang saudara antara Assisi dan Perugia sebagai seorang prajurit. Ia ditawan selama 1 tahun hingga ia jatuh sakit. Sejak saat itu hidupnya pun mulai berubah. Ia mulai tertarik dengan hidup sederhana dan miskin sambil mengunjungi orang-orang yang ada di penjara dan menolong orang-orang yang miskin dan sakit. Pada suatu hari ketika ia sedang berdoa di gereja San Damian, ia mendengar suara dari salib Yesus yang berkata, "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir roboh ini." Setelah mendengar perkataan Yesus itu, Fransiskus pun pulang ke rumah, mengambil pakaian berharga milik ayahnya, lalu menjualnya. Ayahnya pun marah besar. Dengan bantuan ibunya, Fransiskus dapat kabur dari rumah dan kembali ke gereja San Damian. Ayahnya mengikutinya ke sana dan memaksanya untuk pulang sampai-sampai meminta bantuan uskup Assisi. Di hadapan sang uskup, Fransiskus mengembalikan semua uang dan pemberian ayahnya. Ia bahkan melepaskan seluruh pakaian yang ia kenakan. Sang uskup lalu memberikan kepada Fransiskus pakaian gembala dan ikat pinggang yang kelak akan menjadi pakaian biarawan Fransiskan. Santo Fransiskus pun tidak sedih akan semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Namun ia sebaliknya justru semakin semangat untuk menolong orang-orang miskin. Ia sehari-hari mengemis sambil berkhotbah di depan gereja dan hasilnya akan diberikan kepada orang-orang miskin. Tahun 1209, cara hidupnya ini menarik Bernardus Guantevale, Petrus Catana, dan Giles, dan bersama ketiga orang ini, Fransiskus membentuk sebuah ordo, yaitu Ordo Saudara-saudara Dina, atau Ordo Fransiskan. Selain itu, Santo Fransiskus juga mendirikan sebuah perkumpulan khusus untuk para perempuan, dan salah satu dari anggotanya adalah Santa Clara dari Assisi. Itulah awal dari kongregasi Suster-Suster Franciscanes atau Ordo kedua Santo Fransiskus. Pada tahun 1224, saat Santo Fransiskus sedang bermeditasi di atas bukit, tiba-tiba ia merasakan rasa sakit di badannya dan muncul luka-luka seperti luka-luka Yesus di tangan, kaki, serta lambungnya. Itulah stigmata Fransiskus. Luka-luka itu tidak pernah hilang sehingga menjadi sumber rasa sakit dan kelemahan tubuhnya. Namun ia bersyukur menerima anugerah ilahi tersebut, tapi ia berusaha dengan seksama untuk menyembunyikannya dari penglihatan orang lain. Santo Fransiskus Assisi meninggal dunia pada tahun 1226 dalam usianya yang ke-45 tahun. Para pengikutnya kemudian melanjutkan karya cinta kasihnya dengan semangat
kerendahan hati, dan meneruskan kerinduannya untuk memanggil orang-orang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Setelah kita mendengarkan kisah hidup dari Santo Fransiskus Assisi, kita menjadi sadar bahwa segala milik kita yang ada di dunia ini merupakan pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita menggunakan pemberian dari Tuhan tersebut untuk membantu sesama kita yang lebih membutuhkan. Pandemi Corona telah memberikan banyak dampak negatif di dalam kehidupan kita, salah satunya di dalam bidang ekonomi. Sebagai contoh, banyak perusahaan-perusahaan di dalam negeri menjadi bangkrut. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kelaparan di mana-mana, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Sebagai penutup, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Make Me a Channel of Your Peace, yang mana liriknya merupakan doa dari Santo Fransiskus Assisi. Make me a channel of your peace. There is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, to faith in you. Make me a channel of your peace. Where there is part in life, let me bring hope. There is darkness, only light, and where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never sin, so much to be consoled, less to console, to be understood, less to understand, to be loved, as to love with all my soul. Make me eternal of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, giving to all men that we receive, and dying that we're born to eternal life. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Jika kalian ingin update kisah orang-orang kudus, terus dukung dan ikuti channel ini dengan cara komen, like, and subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.